Oke lah, memang iPhone 14 line up sudah keluar. Ada yang base modelnya dan juga ada yang plus size-nya. Tapi kalau ngomongin iPhone yang secara value to value paling worth, ini gue ngomongin base model ya, bukan ngomongin plus ataupun ngomongin line up Pro-nya mereka. iPhone 13 adalah jawabannya. Nah, kenapa gue bisa bilang gitu? Gue akan kasih penilaian gue dalam 5 kategori. Kita masuk aja langsung yang pertama. Ini udah yang paling gampang, yaitu desain. Yang secara sekilas, kalau misalnya lu lihat, lu bisa bandingkan sendiri deh iPhone 13 dan iPhone 14. Yang menurut gua, ini secara desain nggak ada bedanya. Ya walaupun mungkin ada perbedaannya, tapi nggak signifikan. Jadi ngelihatnya memang nggak ada perubahan sama sekali. Coba deh lu bayangin aja, mungkin orang lain di luar sana akan sependapat dengan gua juga. Karena kalau memang mereka melihat secara langsung, itu tidak ada perbedaan antara iPhone 13 dan iPhone 14 dari segi desain. Ya kecuali memang lu kasih tahu mereka, or mereka nanya langsung ke kalian. Nah makanya, desain ini tidak bisa dijadikan alasan utama dalam memilih iPhone 13 dan iPhone 14 menjadi iPhone yang bakal lu pilih nantinya. Nah terus kedua, kita bahas aja dari layarnya. Gue sih nggak bakal ngeluh banyak masalah layar, karena either mau dipakai itu di indoor ataupun outdoor, I had no complaint lah. Ya gue masih bisa menggunakan layarnya ini dalam kondisi apapun yang gue lewatin di kesehariannya. Tapi, ada satu nih, cuman satu nih, yang gue rasa ini jadi notes, yaitu refresh rate-nya yang cuman 60 Hz. Mungkin kalau rata-rata smartphone yang keluar dalam timeline yang sama dengan iPhone 13 dan iPhone 14 ini menggunakan refresh rate 60 Hz, ya gue rasa no problem ya. Tapi karena memang sejauh ini gue menggunakan smartphone yang memiliki refresh rate 120 Hz. Jadi menggunakan iPhone 13 ini ya berasa lebih, lebih lamban aja dibandingkan smartphone gue yang memiliki refresh rate itu 120 Hz. Ya udah sih, itu aja kalau masalah layar. Gua rasa juga iPhone 13 dan iPhone 14 ini tidak bisa mendapatkan promotion display-nya yang cuman ada di line up Pro-nya mereka. Tapi so far ini nggak ganggu sih. Masih bisa digunakan ya, cuman agak gimana gitu. Nah yang ketiga itu software dan chip. A15 Bionic chip yang digunakan di iPhone 13 ataupun iPhone 14 ini, gua rasa cukup aman untuk penggunaan yang tipikalnya bukan heavy usage banget. Jadi kayak misalnya lu cuma chatting, social media, konsumsi konten, ataupun main game, ya udah pasti aman lah menggunakan iPhone 13 ataupun iPhone 14. Nah selama penggunaan itu wajar-wajar aja, gua rasa mau menggunakan iPhone 13 ataupun iPhone 14, ini akan sama aja efeknya. Dan ini menjadi satu hal yang tidak bisa juga dijadikan patokan untuk memilih iPhone 13 ataupun iPhone 14. Lanjut aja keempat, gue akan bahas dari kameranya. Nah, kalau yang ini bisa dijadiin pertimbangan. Berdasarkan informasi yang gue tahu, iPhone 13 dan iPhone 14 ini memiliki fitur kamera yang kurang lebih sama, walaupun sensornya beda. Dan aperture yang berbeda, di iPhone 13 itu f-nya 1,6, di iPhone 14 itu f-nya 1,5. Yang katanya lebih improve kalau ini mau dipakai di low light condition. Tapi kalau sekedar capture sana capture sini, record sana record sini, gua rasa so far untuk kamera iPhone 13 sendiri cukup bisa diandalkan. Nah yang terakhir yang jadi poin penting yaitu harga. Pada saat video ini dibuat, harga iPhone 13 yang resmi dijual Indonesia mengalami penurunan harga, which is iPhone 13 sekarang berada di angka 11.999. Sedangkan iPhone 14 berada di angka 13.999. Udahlah ya, menurut gua dari sini aja iPhone 13 itu udah menang telak. Jadi kesimpulannya, gua nggak bakal mikir panjang mau milih either itu iPhone 13 ataupun iPhone 14. Karena secara desain, fitur, mereka ini memiliki kapasitas yang hampir bisa dibilang sama. Jadi dengan apa yang udah gua sampaikan tadi dari awal, there's no point lah, atau there's no benefit lebih kalau lu harus memilih iPhone 14. Karena lu bisa mendapatkan semua fitur yang ada di iPhone 14 dengan harga yang lebih affordable di iPhone 13. Oke, tapi ini semua menurut gua pribadi. Nah, gimana menurut kalian? Kalau misalnya ada pendapat berbeda, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, semoga video ini bisa membantu kalian, or siapa tahu ada teman kalian atau orang lain di luar sana membutuhkan salah satu informasi dari apa yang gua sampaikan di video kali ini. Monggo di-share video ini. Terus juga kalau ada pertanyaan tentang apapun, kritik atau saran, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan yang terakhir, like video ini kalau lu suka, subscribe kalau lu belum subscribe, and I'll see you in the next one. Peace.